Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Ya, seperti biasanya kita bila mulai pelajaran, mulai aktivitas apapun itu, kita biasanya melaksanakan doa. Itu kenapa melaksanakan doa? Karena dari doa ini nanti kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keselamatan, kekuatan, dan beri semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Untuk membaca doa, Bapak minta tolong kepada anak Bapak, Farhan, ya Pak, bisa maju ke depan, pimpin doanya ya Pak ya, pimpin doa yang semangat, supaya pembelajaran kita lebih semangat hari ini. Silakan, Farhan. Oke, siap. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Farhan. Silakan duduk kembali ke bangkunya untuk mengikuti pelajaran. Ya, sekarang Bapak absen dulu nih. Apakah anak-anak hadir semua hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Apa yang masih ada yang malas-malasan dalam ke sekolah? Jadi Bapak absen dulu nih ya. Yang pertama, Abu Bakar. Pak. Farhan. Hadir, Pak. Nadia. Iya, baik sekali. Hadir, Pak. Sepertinya pada hari ini hadir semua nih, anak-anak semangat nih dalam mengikuti pelajaran ya. Ya. Jadi Bapak mau tanya lagi nih, kondisi kalian nih sekarang bagaimana nih kondisinya nih? Apakah sehat semuanya ataukah hari-hari sebelumnya ada yang sakit? Ya, kalau misalnya ada yang sakit, mungkin udah semangat sekolah, mau sekolah, belum terlalu fit, nanti bilang kepada Bapak. Begitu nanti waktu kita pelajaran di luar di lapangan, nanti dikomunikasikan kepada Bapak, beritahu bahwasanya belum fit Pak. Nanti bisa anak-anak duduk dulu di teras atau ini, tapi tetap memperhatikan pembelajaran yang Bapak berikan ya. Nanti ketua kelas informasikan ke Bapak bila ada teman-teman yang memang ada yang sakit. Jadi dalam kebugaran ini kita nih kan semua nih udah datang nih, udah semangat, udah bugar nih. Jadi dari sini kita harus ada rasa bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita sudah diberi kesehatan sehingga kita dapat datang ke sekolah kita. Ya, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bermain, bisa belajar. Jadi disinilah kita ada rasa bersyukurnya. Tapi kalau kita malas, tidak mau datang ke sekolah, walaupun kita badan sehat nih, tapi malas, tidurnya, bangunnya kesiangan, itu bukan ciri-ciri orang yang bersyukur ya. Jadi untuk ciri-ciri orang yang bersyukur itu, dengan kita hadir ke sekolah aja, itu sudah mempunyai rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah tentang materi kasti. Ya, materi kasti. Mungkin ini materi kasti ini anak-anak sudah paham nih, sudah familiar dengan kasti. Mungkin di kehidupan anak-anak di rumah dengan teman-temannya itu sudah bermain kasti. Sudah tahu di situ ada gerakan-gerakan yang diaplikasikan oleh anak-anak. Tapi mungkin anak-anak belum tahu nih apa nih dasar dalam kasti dan macam-macamnya. Ya, jadi dari sini juga permainan kasti ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran kita kemarin. Sebelum masuk ke bukan kemarin ya. Kemarin sebelum masuk kasti sepertinya kita belajar atletik. Jadi di dalam atletik itu Bapak mau tanya nih pada anak-anak Bapak, atletik itu biasanya gerak dasarnya nomor-nomornya ada apa aja? Ini kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu ya. Bapak tanya kepada Pak Ngadino nih. Iya, Pak. Ada jalan, ada lari, ya, ada lompat, ya, ada lempar, Pak. Iya. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Ngadino ya. Dia sangat pintar, daya ingatnya nih sangat. Jadi kawan-kawan yang lain jangan kalah ini dengan Ngadino. Ya. Jadi disebutkan oleh Ngadino tadi ada lempar di situ, ada lari. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita sekarang ya, itu nanti di kasti ini pasti ada larinya, ada lemparnya, ada lompatnya. Di mana kejadian itu terjadi? Nanti waktu lempar itu bisa saja kita waktu mematikan lawan.
ya. Waktu lompat bisa saja kita mengelakkan lemparan lawan. Juga lari. Lari biasanya kita menuju ke tiang-tiang hinggap, ya. Jadi sekarang pembelajaran hari ini dalam kita melakukan aktivitas itu, misalnya di dalam permainan, dalam olahraga, harus adanya sikap saling menolong, saling membantu, ya, solidaritas. Kenapa? Karena di olahraga itu yang paling penting itu adalah sifat sportivitasnya. Ya, apa itu sportivitas? Ada yang tahu anak-anak sportivitas? Biasanya anak-anak ini kata-kata ini ada yang nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tahu, Bapak beritahu sportivitas itu kita mengakui kelebihan lawan dan mengakui kelemahan kita sendiri. Nah, seperti itu. Itulah sportivitas. Kenapa? Dalam olahraga itu kita harus jujur. Bila nanti dalam permainan, oh ini Nadia nih, dilempar nih, kena tangannya. Nggak kena Pak, tangan kan nggak mati Pak, katanya. Padahal yang kena lengannya. Nah, jadi itu tidak mencerminkan sportivitas, tidak jujur. Jadi penting sekali dalam olahraga ini adanya sportivitas. Jadi berkaitan dengan pembelajaran kita, di sini anak-anak nanti dituntut untuk bisa memahami apa itu gerak dasar, non lokomotor, manipulatif, dan lokomotor dalam permainan sederhana. Nanti Bapak buat permainan sederhananya di sini ya, yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Ya, jadi sekarang Bapak mau menjelaskan dulu tentang kasti. Kasti ini adalah termasuk permainan bola apa ini? Karena bola ini, permainan bola ada bermacam-macam. Coba siapa anak-anak yang tahu permainan bola apa? Permainan bola kecil, Pak. Iya, Farhan, bagus sekali. Permainan bola kecil. Kalau permainan bola besar terus biasanya seperti sepak bola. Satu lagi apa yang ada di sekolah tadi SD? Bola voli. Nanti masih ingat anak-anak Bapak nih. Nah, jadi dalam kelas ini ada gerak-gerak dasar, macam-macam gerak dasarnya itu apa aja yang tahu? Siapa yang tahu gerak dasar? Pertama, gerak dasarnya ada gerak dasar Lempar, Pak. Lempar, iya, gerak dasar lempar, gerak dasar memukul, dan yang ketiga gerak dasar menangkap. Jadi sekarang kita Bapak mau menampilkan video dulu nih, ya. Ini sudah Bapak sediakan fokusnya, proyektornya. Nanti kalian amati dalam video ini. Ini videonya video permainan dulu ya. Nanti kalian amati ada gerakan apa saja yang ada di dalam video tersebut, ya. Sekarang amati anak-anak, nanti kita lihat ada gerakan apa saja. Baik, sudah kita lihat videonya. Kemudian Bapak mau menampilkan gambar ya dari format video juga. Jadi ini Bapak nampilkan video dulu. Setelah itu kalian amati di dalam gerakan lempar itu, karena kita fokusnya dalam gerakan lempar. Di dalam lempar itu ada berapa macam gerakan, nanti kalian amati di dalam video. Coba kalian lihat videonya dulu. Ya, baik. Sudah kalian amati videonya. Sekarang Bapak mau berikan gambar ya. Ini Bapak bagikan kelompok terus. Kelompok ini sekalian Bapak bagi untuk permainan yang akan kita lakukan nanti ya. Permainannya ini nanti yang bernama permainan lempar granat ya. Bukan granat betulan nih. Nanti kalau granat betulan kita meledak semua di sini ya. Ini granat hanya sebagai simulasi permainan ya. Jadi agar tersasar ke dalam gerakan lemparan. Nanti anak-anak mengidentifikasi ada apa, gerakan apa aja di dalam lemparan. Ya. Terus ini Bapak mau nanya nih, tanya lagi, apakah anak-anak sudah pernah bermain kasti? Ya, Pak. Sudah ya. Jadi di dalam bermain kasti itu biasanya ada gerak dasar melempar tidak itu? Ada nggak lemparan di dalam kasti? Pak. Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. nanti di sini Bapak ingin tahu kalian mencari macam-macam gerak dasar itu bisa melalui gambar yang Bapak berikan kepada kalian dengan gambar dengan nanti kita modifikasi waktu di
praktek dan mencari juga di buku paket yang ada ya. Udah, sekarang kita mau mengaplikasikan gerakan tersebut dengan bentuk permainan. Kita sekarang di lapangan. Kita di lapangan. Coba untuk Ngadino, kita buat pemanasan dulu yang seperti biasa kita lakukan, Pak. Ngadino, seperti yang biasa kita lakukan, yaitu permainan menjala ikan. Jadi jangan kita pakai pemanasan yang biasa itu ditekuk kepala, itu tidak seru, karena kita lebih biar supaya kita lebih seru dalam pembelajaran ini ya anak-anak ya. Boleh kan? Baik, Pak. Ayo kawan-kawan, kita melakukan pemanasan. Ayo. Saya Ya, baik. Ya, udah selesai, Pak. Ya, baik. Pada seru sekali kan? Kita pemanasan dengan permainan jala ikan. Kenapa Bapak membuat pemanasan jala ikan? Karena ada kaitannya kita dengan gerak dasar melempar. Kenapa? Pemanasannya ada di tangan. Begitu kita bergandengan dengan kawan, ada di situ perenggangan di dalam tangan, dan juga kita berlari mengejar ikan-ikannya, itu sudah pemanasan dalam kaki ya, seperti itu. Jadi sekarang Bapak bagi kelompoknya ada 4, yang putra 2, yang putri ada 2 kelompok. Jadi nanti berhadapan, kemudian melempar target yang ada di tengah-tengah. Kalau target itu nanti akan kalian lempar dari sebelah sana dan sebelah sini, supaya target tadi bisa sampai ke tempat kelompok yang lain. Siapa yang sampai duluan itu bisa menjadi mungkin nanti yang kalah Bapak suruh gendong ini sama kelompok-kelompok yang lainnya nih ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai kita mempraktekkan permainan tersebut ya, yang ada mengaplikasikan lemparan tadi. Jadi ini kita buat pendinginan dulu karena udah capek. Kita duduk dulu di sini, karena kita tidak ada pohon, kita duduk di teras saja ya, di kelas kita sendiri, jangan di kelas yang lain, nanti mengganggu yang lain belajar. Dah, duduk semua. Dah, sekarang Bapak minta Ngadino lagi. Biasanya dia sering kali ini untuk mulai pendinginan. Baik, Pak, baik. Ya, buat pendinginan seperti yang hujan tuh ya, hujan lebat, hujan badai, dan hujan rintik. Iya, coba bariskan Ngadino, anak-anak dulu. Ayo kawan-kawan semuanya, kalau saya bilang hujan rintik, garuk kayak kepalanya. Kalau apa betul-betul. Baik sekali, baik Ngadino. Memang anak Bapak satu ini selalu ini aktif selalu nih Ngadino ya. Oke, yang lain-lain juga nanti harus berani, percaya diri untuk ke depan ya. Misalnya Bapak suruh jangan malu-malu, seperti Ngadino bisa kita contoh, dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi, itu bagus ya. Jadi setelah itu dari kegiatan yang kita lakukan tadi, bagaimana anak-anak, apakah sudah paham apa saja yang ada dalam lemparan tadi, macam-macamnya? Apakah sudah ketemu nih setelah melihat gambar, setelah menyaksikan video, setelah kita aplikasikan dalam bentuk permainan tadi? Apakah sudah dapat nih macam-macam gerak lemparannya? Udah, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya, Adino. Yang pertama apa? Lemparan apa kalau dalam permainan bola kasti? Lemparan lambung, Pak. Parabol, Ya, Pak. bagus sekali. Lemparan apa lagi, Farhan? Lemparan parabol, Pak. Parabol ya. Kemudian ada lagi lemparan. Jadi mungkin anak-anak ini sudah paham ya. Nanti kita Bapak itu lagi. Jadi macam-macam dalam lemparan itu, dalam kasti dia yang paling dasar. Pertama lemparan melambung, yaitu untuk kawan yang jauh, misalnya untuk operan. Lemparan mendatar itu biasanya untuk mematikan lawan. Lemparan menyusur tanah atau menggelinding ya, itu salah satu jenis gerak dasar lemparan juga. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan dalam ini materi kita ini? Ada yang belum paham? Karena kita masih dalam materi melempar ya. Pak, bagaimana Ya, boleh. lempar bola agar kuat, Pak? Lempar bola agar kuat.
Yang kita buat lempar bola agar kuat itu kita harus mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin dan mengayunkan tangannya lebih kuat ya. Ya, jangan ngayunkannya jangan di atas bahu seperti ini. Nah, ini berarti lemparannya ini pasti pelan. Kita ayunkan sampai badannya tunduk ke belakang dan kita lemparkan sekuat tenaga. Itu pasti dapat pasti bisa melempar dengan kuat itu kalau seperti itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya dalam pembelajaran kita hari ini kita sudah tahu salah satu jenis gerak dasar dalam kasti yaitu gerak dasar melempar, yaitu ada macam-macamnya di dalamnya. Ada gerak dasar lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah atau menggelinding. Ya, sekarang Bapak kasih soal ya untuk kalian, nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau bisa tidak sempat sekolah, kalau di rumah boleh ya, nanti dikerjakan, bisa dikumpul untuk urusan harinya. Kemudian jadi dalam kegiatan hari ini mungkin kita tadi ada yang melaksanakan saling membantu kawan, misalnya bola terlempar jauh ada yang mengambil, itu termasuk dalam solidaritas kita belajar ya. Jadi dari sini, dari bentuk-bentuk yang kita lakukan tadi itu mencerminkan diri kita adalah diri yang berkepribadian yang baik ya. Seperti Rasulullah, dia selalu memberikan kepribadian yang baik pada kita, seperti saling menolong, saling membantu. Dan satu lagi tadi yang Bapak bilang di awal, ada sportivitas ya. Dalam olahraga itu paling penting sportivitas. Kalau tidak sportivitas, maka olahraga tidak akan berjalan lancar ya. Sekarang Bapak memberitahu untuk kegiatan selanjutnya kita nanti untuk masuk ke gerakan dasar memukul. Nanti kita cari lagi apa, ada macam-macam apa aja di gerakan memukul. Nah, kemudian kebetulan ini berkenaan dengan hari kemerdekaan kita ya. Ini kan bulan Agustus nih, kemarin-kemarin sudah kita laksanakan nih hari kemerdekaan. Jadi anak-anak, Bapak ingin untuk menyanyikan lagu kemerdekaan ya, dengan semangat ya. Coba Bapak mau siapa ini ya, anak Bapak ini yang malas sekali kalau disuruh ke depan nih, nggak mau nih. Kayaknya ini Aprijal nih. Nah, coba Aprijal pimpin. Tahu nggak lagu kemerdekaan ini? Kemerdekaan, lagu 17 Agustus. Ya Pak. Anak tahunya 17 Agustus saja, padahal judulnya kemerdekaan tuh, lagu kemerdekaan. Ayo sama-sama. Silakan. Ya, baik. Bagus sekali Aprijal. Dari sinilah kita menduduh anak-anak yang memang dia itu tidak mau ke depan, padahal dia mempunyai talenta yang sangat tinggi. Iya, jangan segan-segan untuk menyuruh anak-anak kita yang memang malas-malas ke depan tuh kita suruh aja, padahal dia mempunyai bakat. Ya, dah. Kemudian dari pembelajaran hari ini mungkin ada perkataan Bapak yang salah, ada ucapan Bapak yang menyinggung perasaan anak-anak semuanya. Bapak mohon maaf ya anak-anak ya. Ya, jadi dari kita memulai dan mengakhiri suatu kegiatan harus ada kita melaksanakan doa ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, kita membaca doa dulu, berusaha baca doa di dalam hati masing-masing supaya kita diberi keselamatan ya, kesehatan terus. Doa mulai. Selesai. Ya baik, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Waktunya 20 menit kurang sedikit ya. Ini Pak, alhamdulillah. Ini udah dipersiapkan benar-benar nih Del. Semalam nggak tidur itu Pak. Gadang kayaknya. Ini Pak, alhamdulillah. Enggak Pak, namanya buat sendiri Pak. Tapi tinggal Bapak nanti kasih masukan mungkin ada yang kurang. Silakan Pak Koni. Baik, terima kasih Pak Ruli. Pak Dino tadi sudah menyampaikan
semua materinya ya. Pak Mis, Pak. Pak Mis. Saya rasa Mis Pak Mis Pak. Pak Mis. Pak, Jangan saya Pak. ya, mohon maaf Pak Mis. Kenapa ini Saya ya selalu sering kali Nanti diakui dia, nanti. lagi nih di kelas ini. tanpa disengaja nih Pak Mis. Mohon maaf Pak Mis. Baik Pak Mis. Maaf. Oke Pak. Jadi di sini saya lihat RPP Bapak sudah sangat bagus ya. Untuk penyampaiannya, untuk penampilan Bapak tadi, saya lihat masih ada kekurangan juga di orientasi Pak ya. Di orientasi Bapak lupa menyampaikan ini Pak, di apa seperti tujuan pembelajaran, KKM dan KD-nya itu perlu disampaikan ke siswa sehingga siswa ada persiapan untuk mengikuti pembelajaran hari ini gitu Pak ya. Jadi orientasi itu sangat penting Pak. Itu jangan dilewatkan juga Pak ya. Kemudian untuk orientasi tadi itu adanya di pemberian acuan ya. Yang lain saya rasa sudah tersampaikan. Kemudian Pak. di kegiatan ya Pak. Silakan. Tadi di KD ada saya ucapkan ini Pak, anak-anak dituntut untuk memahami gerak dasar manipulatif non lokomotor. Tadi ada saya sampaikan Pak, cuma KKM-nya yang enggak Pak. Ya KKM ya. Baik Pak. Nah, KKM saya rasa boleh juga disampaikan karena ini untuk persiapan siswa. Jadi siswa ada motivasi untuk mencapai KKM yang disampaikan di sini Pak ya. Oke, saya rasa itu sudah bagus juga ya. Kemudian di kegiatan inti Pak, ini yang sangat penting saya rasa di menganalisis tidak terjadi hoax di situ Pak ya. Sedangkan di RPP ada nih Pak. Jadi di RPP saya lihat ada Bapak tuliskan di sini siswa mengamati menganalisis video itu tentang apa gerakan-gerakan yang salah ya pada permainan bola kecil ini ya, bola kasti ya. Mungkin itu Pak yang perlu diperbaiki ya, memberikan acuan untuk siswa agar siswa lebih aktif. Kemudian lagi di penutup satu lagi Pak, yang perlu dilengkapi yaitu refleksi tidak terjadi juga di sini ya. Mungkin Bapak bisa menanyakan ke siswa apa kesulitan belajarnya di kesempatan hari ini begitu Pak. Jadi harus ada refleksi juga untuk perkembangan pembelajaran yang akan datang gitu ya. Mungkin hanya ini koreksi dari saya Pak Mis. Sekian Pak Roli, terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Yang sudah bisa melihat tadi ada kesamaan juga yang saya lihat ini yang disampaikan sama Pak Mis tadi ya. Jadi menurut pandangan saya kali persiapannya adalah sudah matang. Dari segi memulai tadi sudah menyampaikan pentingnya doa sehingga anak-anak khusus berdoa bagus. Terus kesesuaian dari RPP dengan penyampaian saya lihat tadi benar PKM juga tadi belum sampai ya Pak. Untuk orientasi pendahuluan ada tadi saya juga PKM juga yang belum. Jadi untuk indikatornya di sini saya sudah seperti cuman hostnya belum begitu dieksplor Pak. Anak-anak memang di sini kami kan metodenya ceramah dan picture tadi disampaikan nggak Pak? Ada Pak, saya sajikan gambar per kelompok Pak. Oh, ada tadi. Iya ada Pak. Tadi ini saya kelewat tadi sudah cuman dari beberapa tadi promonya sudah ada masalah. Terus interaksinya ke anak-anak ada, penguasaan waktunya bagus, belajar, terus volume dan intonasi bahasa dalam menyampaikan jelas, terus anak-anak juga menanggapinya juga komunikasi dua arahnya terjalin, terus bahasa terbangnya juga ada tadi pas saat mencontohkan gerakan lemparan tadi ya.
Jadi gesturnya ada. Jadi anak-anak juga melihat bahwa bapak ini tidak hanya sekedar ngomong, jadi antusiasme dalam melaksanakan ada. Terus situasinya juga menyenangkan, pakaiannya rapi. Terus asesmennya tadi di testnya tadi Bapak menyampaikan nggak? Soalnya di awal-awal saya tadi agak balik tadi. Pretestnya enggak Pak, yang ada nampaknya di post testnya yang akan dikerjakan di akhir. Ya itu ada tadi, yang di terakhir juga saya dengar. Ya. Yang pertama di pretestnya kurang diorientasi tadi berarti ya. Terus mungkin karena anak-anaknya lebih rapi sehingganya tidak ada reinforcementnya sama punishmentnya. Kalau sebelumnya kan anak-anaknya kayaknya aruk-arukan ya, jadi gurunya perlu effort yang luar biasa. Kayaknya anak bersama Gadino itu udah mulai baik gitu ya. Gitu. Malah terus penutupan tadi juga ada penekanan yang dari Pak Mati refleksi. Malah tadi refleksinya diri sendiri tadi ya Pak. Kesalahan untuk diri ya, gimana kekurangannya. Dan untuk anak-anaknya perlu juga ya Pak Mami ya. Gitu pentingnya refleksi. Ya Pak, rasanya yang telah tampil tadi semua nggak ada refleksinya Pak ya. Iya benar. Mungkin ini untuk semua Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan langkah-langkah dari RPP Bapak Ibu. Ya, nah terus yang di Pak Mis ini kayaknya banyak di skip ya Pak, sehingganya kayaknya agak cepat, jadi dilamain di doa tadi ya. Dari Pak Mis ya. Nah, makanya tadi agak ke skip tadi tuh, seharusnya bisa tuh dimasukkan di situ. Gitu. Saya lihat waktu Pak, karena saya ngerekam kan ada waktunya. Iya. Banyakan nih. Jadi seharusnya udah cocok tadi tuh, tinggal 20 menit kurang ya, seharusnya udah cocok tuh kalau Pak di refleksi untuk feedback ke anak-anaknya gitu. Seperti itu. Kalau nggak salah tadi Pak Dini ada, kalau nggak salah di pertama tadi refleksi ke anak-anak. Kalau saya lupa saya. Kalau itu aja untuk Pak Mis biar lebih baiknya. Bila berikutnya untuk PL.